bicarakan dan saya mau kayak kepemimpinan mengenai seorang pemimpin musik. Dan yang saya beri itu, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pemimpin? Yang tadi ini siapa? Pemimpin itu apa? Tapi yang saya mau mengatakan kita itu, satu, pemimpin itu harus mempunyai komitmen. Komitmen itu dalam satu, contohnya dalam segi musik kan itu lah. Dalam segi musik itu mempunyai rasa tanggung jawab tadi itu. Dalam segi, contohnya Bang si James, kamu kan suka musik kan gitu ya. Musik itu pasti mempunyai rasa tanggung jawab ke dia lebih kan. Gitu. Dan juga bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa rela berkorban. Namanya pemimpin itu, satu, rela dalam segi waktu, dalam segi materi, keuangan. Jangan nanti ada seorang pemimpin itu hanya ngomong doang, bukan pemimpin. Pemimpin itu harus bisa melaksanakan. Contohnya, kalau ada orang teman dia seperti dia kekurangan modal, contohnya uang, dia bisa menolong dalam segi makanan. Kalau sudah kekurangan, dia bisa menolong. Itu namanya pemimpin. Pemimpin itu juga rela dia memberi dirinya kepada tim dia biar bisa dia saling komunikasi dengan baik. Ibaratnya kadang juga pemimpin kan gini loh, pemimpin ini ibaratnya dia sebagai pemimpin nggak mau nggak mau ditegur, enggak. Seorang pemimpin itu wajib dia bisa berkomunikasi baik dengan tim dia, atau ibarat anggota dia lah ibaratnya kan dia. Nah, itu kenapa saya mengajarkan kita sebagai pemimpin. Pemimpin itu nggak boleh jago hebat, nggak boleh. Memang betul pemimpin itu bisa mengambil tindakan itu tegas gitu. Pemimpin itu tegas, tapi bukan berarti dia tegas itu dia melakukan semena-mena gitu. Itu bukan pemimpin. Nah, makanya saya mau mengajarkan kita sebagai pemimpinan itu, satu, rela berkorban dalam segi waktu, keuangan, harus rela. Dan juga contohnya dalam segi sakit, kita harus rela juga sebagai pemimpin yang memberikan semuanya. Maksudnya tadi itu kita tarik tenaga materi. Dan juga siapa yang sudah pernah mungkin di antara kita ini sudah pernah menjadi pemimpin. Tadi pemimpin itu kata si Bang tadi mengarahkan kita, mengarahkan. Tapi cara kita sebagai pemimpin mengarahkan itu gimana? Tentang sesuatu yang dikerjakan saya pemimpin harus sesuai dengan yang dikerjakan, jangan main. Itu yang memang juga pemimpin apa yang dikerjakan jangan ada salah, bukan. Ibaratnya pemimpin itu mengarahkan, atau dia mempraktekkan, lalu rekan-rekannya mengikuti. Ya. Tapi kan gini loh, tapi betul memang betul mengarahkan. Tapi kan konsep kita sebagai pemimpin itu juga kita mengarahkan teman itu secara itu enggak kalau itu tidak gitu. Itu namanya pemimpin. Kalau kita seorang pemimpin, karena kita juga seorang pemimpin itu sama sebenarnya, sama-sama umur gitu ya. Kata juga kita memberikan diri itu mengarahkan dia dalam segi suatu problem pekerjaan, nah gitu kan. Mungkin dalam ibaratnya kan pekerjaan sekitar bagi kita itu kan proses mengenai itu kan nggak jalan gitu. Kita apalagi kita sama-sama seumuran, kita tidak boleh mengarahkan dia atau memberi dia gimana cara mengajar dia dengan keras, nggak boleh gitu. Kalau menurutmu Bang, kalau contohnya ada seseorang seperti aku ya, aku arahkan abang dalam segi pekerjaan gitu ya. Walaupun arahkan abang itu secara baik, tapi tujuannya baik, tapi kalau secara kasar terima nggak? Enggak sih ya kan? Ya pasti. Makanya nanti kita bahas itu pemimpin itu kita harus rela tadi itu. Menyesuaikan diri kan? Gimana? Menyesuaikan diri betul. Menyesuaikan diri. Dan juga aku juga kita sebagai pemimpin juga seperti anak-anak. Mereka bisa dibandingkan walaupun kita lebih tua dari mereka ya kan, ya. Tapi kita juga jangan sebagai pemimpin jangan sok, jangan sok yang gitu kan. Sementara mereka rendah,
Kita menginjak-injak kan itu kan. Nah, tapi kita itu sebagai pemimpin wajib kita, walaupun mereka tidak punya apa-apa skill, tapi kita mengarahkan mereka dengan lewat dengan kata-kata kita tadi, mungkin kita bisa mengarahkan mereka yang kebaikan juga. Nah, dulu aku pernah diajarkan, nah, makanya bilang sebagai pemimpin. Saya dibentuk itu bukan karena marah kan itu, bukan karena sedih secara omongan kasar gitu ya. Tapi saya lebih suka orang dengan kata-kata yang benar gitu kan. Kata-kata yang saya kata sama si Putra, kamu sukanya mana? Sebagai pemimpin, ada orang yang menjadikan sukanya di mana? Ya secara kasar, udah putar bagaimana? Hah? Sebut ya. Berarti si Irfan bagaimana? Sama ya. Itulah aku bilang, karena sekarang ini zaman makin lama, karena anak-anak itu nggak boleh nggak boleh dekatin ya. Nah, dasar itu dia. Jujur, anak-anak sekarang ini loh, udah bisa mereka. Tapi jujur ya, kalau anak-anak sekarang kita arahkan mereka secara omongan baik, apapun pekerjaan mereka itu, ya, walaupun berat, pasti mereka lakukan. Meskipun mereka mati-matian ibaratnya kan. Nah, gitu. Tapi kalau kita mengarahkan mereka secara baik pasti kan gitu. Nah, cuma itu yang saya arahkan sebagai pemimpin. Itu satu konteksnya jangan kita sombong atau jago, apalagi kita sebagai pemimpin anak Tuhan, kita juga pasti mempunyai rasa tanggung jawab kepada sesama kan. Jujur, mungkin kita ini anak-anak muda ini kalau ada kesusahan satu sama lain kita pasti menolong itu kan. Jangan nanti ada kesusahan si orang ini kan kayak misalnya kita mau menolong itu kan pemimpin kan itu bukan pemimpin. Karena orang yang pemimpin itu adalah bekerja sama seperti kan itu. Apalagi kita menggunakan itu. Karena tadi kan kita sebagai anak Tuhan kita harus mempunyai pemimpin anak Tuhan yang firman kan itu. Pemimpin kita sebagai anak Tuhan satu baik bersikap dari tingkah laku kita kan itu tutur kata kita itu sebagai pemimpin. Dan juga bagaimana kita menghormati orang yang lebih dewasa dari kita kan gitu kan. Kan ada juga itu kata-kata mengatakan ada support saksikan kan gitu. Itu kan bahasa ya. Betul itu, ada supaya saya sikat. Meskipun kita seorang dewasa bertua kan, kalau kita nggak kepada anak-anak seperti anak SMP, harga diri kita itu enggak. Makanya kita kalau kita mau menyesuaikan diri itu satu seperti ibaratnya bunga, ya kan? Bunga itu tidak menyesuaikan diri, itu tidak menyesuaikan diri, ya kan? Contohnya lah ya, orang abang-abang ini kalau saya kasar sama kalian itu kan nggak perlu sama saya. Kita sebagai hanya kita sebagai pemimpin itu kita harus mempunyai rasa tanggung jawab dan saling komunikasi baik dengan kita memang masuk ke kepemimpinan ini kan beda-beda. Saya tanya sama pemimpin itu yang gimana? Apa tujuan pemimpin? Kelompok kan suatu tim dari itu suatu tim, tapi pemimpin sebagai ketua pemimpin itu dia itu mempunyai tanggung jawab aja tanggung jawab kepada anggotanya. Apa tanggung jawab yang kepada pemimpinnya? Tadi coba jelas. Tadi kan lain bilang pertanyaan lain sebagai pemimpin itu mana tadi? Setiap orang masih ada rasa pemimpin, lalu anggotanya, karena kita anggota, apalagi lebih pemimpin kita kan, kita salah kita diarahkan lagi kan ini caranya itu.
Kalau dia salah ngomong sama dia yang dikerjakan, pemimpin harus lalu apa dan arogan gini jangan gitu kan, pemimpinnya harus gini kalau yang gini kayak gini kan, jangan langsung ngomong jangan ini kerja gitu kan. Ada kita ini sebagai pemimpin itu dalam rumah tangga siapa? Pasti di dalam rumah tangga itu pemimpin adalah bapak ya kan. Tapi kalau dalam segi rumah anak sebagai pemimpin adalah anak pertama. Seperti nanti anak pertama kamu sebagai pemimpin dan kamu sebagai pemimpin itu kan berarti saya yang kamu kan gitu kan. Bahasa mula karena kita memimpin suatu keluarga atau keluarga kita mempunyai bahasa yang baik, bahasa yang baik, yang baik. Tapi kadang juga terjadi kan logat kan kasih kita itu kan banyak terus ya kan. Tapi Tuhan itu terus gaya bahasa bahkan dan kita juga kita harus menilai orang. Nah, tapi kadang juga orang mulutnya lembut tapi hatinya lembut. Dan kita juga sebagai kita harus menilai. Kita pemimpin menilai di mana kan? Karena kalau kita kas dari sana ya kan ya,